warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Rintana, praktisi hipnotis dan NLP. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi materi basic hipnosis. Karena dalam hipnotis modern itu ada dua level hipnotis. Bagi Anda yang mungkin ingin mempelajari hipnotis modern, itu ada dua level hipnotis, yaitu basic dan advance. Nah, dalam basic sendiri yaitu kita bahas tentang dasar-dasar hipnotis. Jadi dalam hipnotis atau basic hipnotis ini, nah itu yang diharapkan dari peserta adalah bisa menguasai sedikit mungkin hipnotis panggung, kemudian bisa menghipnotis diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian juga bisa melakukan hipnoterapi sederhana. Nah, untuk lebih lanjutnya dimatangkan di level advance. Nah, di level advance ini sebetulnya materinya adalah untuk hipnoterapi. Jadi ini hipnoterapi yang bisa disebut hipnoterapi komplit ya. Jadi materi untuk kasus-kasus hipnoterapi yang berat seperti stres, trauma, fobia, atau misalnya apapun penyakit psikosomatis itu nanti dipelajari dengan komplit di level advance gitu. Nah, untuk balik lagi di video kali ini, saya akan membagi 3 bagian atau 3 part, karena dalam pelatihan basic hipnotis sendiri yang saya lakukan itu biasanya memakan waktu cukup lama ya, bisa 6-8 jam. Nah, setelah itu peserta bisa kita bimbing sampai bisa melakukan yang kita sampaikan di materi basic, pre-konsultasi sampai bisa gitu ya. Nah, namun di materi yang ini yang memang materinya cukup banyak juga. Nah, ini biasanya karena kita sampaikan cukup panjang ya, videonya penggal-penggal bisa ada 3 part atau 3 bagian video. Nah, untuk yang bagian pertama ini yang dibahas adalah yaitu sejarah, konsep, dan teori hipnotis. Kemudian tadi ya, sebetulnya sudah saya ucapkan, yaitu tujuan dari basic hipnotis ini, yaitu peserta diharapkan mampu untuk melakukan apa yang kita sampaikan materinya. Kemudian kita juga akan bahas secara mungkin secara realita ya, untuk memudahkan penerimaan dari peserta dengan sebuah pertanyaan, mengapa orang bisa terhipnotis gitu. Ini bagian pertamanya materinya. Kemudian bagian keduanya itu lebih dalam lagi materinya. Itu materi bagaimana kita menghipnosis subjek atau klien. Nah, dalam keilmuan hipnosis atau dunia hipnotis itu biasanya kita menyebut subjek atau klien untuk orang yang kita pengaruhi atau dalam keadaan
hipnotis atau hipnosis ya, orang yang dalam keadaan hipnosis kita sebut subjek. Itu biasanya untuk yang hipnotis panggung atau komedi hipnotis atau strip hipnotis. Bisa subjek, bisa suyet, bisa target. Nah, itu istilahnya. Nah, untuk yang hipnoterapi kita menyebutnya klien ya. Tuh. Nah, kemudian yang bagian kedua ini balik lagi kita akan membahas tentang prainduksi, kemudian induksi, kemudian deepening atau pendalaman trans, kemudian sugesti dan terminasi. Itu ya 5 langkah. Dan 5 langkah itu juga kita kupas nanti cara kerjanya bagaimana. Terus kemudian kita juga kupas bagaimana membuat skrip atau kalimat yang diucapkan untuk masing-masing bagian tadi, yaitu dari prainduksi, induksi, deepening, sugesti dan terminasi. Nah, itu cukup panjang ya, karena skripnya atau yang diucapkan oleh penghipnotis cukup panjang, dan itu nanti akan kita kupas di video kedua atau part kedua. Kemudian part ketiga itu kita coba membuat praktek ya. Ini sebetulnya praktek komplit dari apa yang dirangkum dari part 1 dan part 2 videonya. Di part 3 ini kita coba membuat skrip lengkap tentang aktivitas keseluruhan kegiatan hipnosis. Itu tetap dari prainduksi sampai ke terminasi. Kemudian juga nanti mungkin ada trik-trik sederhananya untuk yang stage hipnotis atau komedi hipnotis atau street hipnotis, dan juga untuk yang hipnoterapi sederhana. Itu ya, itu bagian-bagian yang nanti akan disampaikan di video ini, dan itu menjadi satu kesatuan dalam keilmuan hipnosis, terutama untuk basic hipnotis. Oke, simak videonya satu persatu secara lengkap biar semuanya menjadi jelas dan Anda mempunyai pemahaman yang utuh tentang hipnotis modern. Oke, sekarang kita bahas tentang sejarah, konsep, dan teori hipnotis. Sebenarnya untuk lebih singkatnya, kalau kita bahas sejarah mungkin terlalu panjang karena banyak sekali yang harus dibahas, banyak sekali tokoh-tokoh yang harus dipelajari gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya ini kita dari sejarahnya adalah dari Dr. Anton Mesmer. Beliau warga Austria. Nah, di situ beliau menciptakan sebuah teknik, yaitu magnetisme, yang sampai saat ini juga sebenarnya masih ada. Nah, dari situ pendapat atau yang beliau ajarkan tentang magnetisme itu sebetulnya dibantah oleh James Braid, yang akhirnya beliau kita sebut sebagai bapak hipnotis modern gitu ya, bapak hipnotis modern. Itu James Braid yang akhirnya menciptakan kata
hipnos, atau dengan kata lain mungkin kata hipnos ini bahasa Yunani itu dewa tidur, karena beliau pertama kalinya berpendapat bahwa hipnotis itu adalah identik dengan tidur atau relaksasi tidur. Walaupun akhirnya di perkembangan selanjutnya beliau menemukan bahwa hipnotis itu tidak selalu tidur, bisa dilakukan dengan misalnya waking hipnotis atau hipnotis dengan mata terbuka. Cuma akhirnya karena pendapat beliau sudah terlalu terkenal, akhirnya beliau juga susah untuk membuat istilah itu digantikan dengan yang lain gitu ya. Itu jadi balik lagi mungkin di kesempatan ini saya mungkin berharap bahwa ketika mendengarkan materi ini, ibaratkan Anda seperti sebuah gelas yang kosong. Ikuti, pahami, cermati apa yang materi yang saya berikan. Kemudian mungkin bandingkan dengan pengalaman Anda, kalau ada yang tidak sesuai bisa ditanyakan gitu. Hindari Anda memposisikan diri seperti gelas yang penuh atau setengah penuh, karena materi yang disampaikan juga tidak maksimal dan akhirnya Anda juga kurang mendapatkan sesuatu di materi ini gitu. Itu ya, jadi terima dulu semuanya. Ketika ada yang kurang jelas atau bertentangan dengan pengalaman, itu bisa ditanyakan di kesempatan berikutnya, karena ini adalah salah satu dari materi saya di Hypnos Solution Community untuk private pelatihan hipnotis, basic hipnotis online gitu. Jadi ini yang kita bagikan nanti kepada peserta privat untuk basic hipnotis ya. Nah, kemudian di selanjutnya saya juga perlu sampaikan bahwa hipnotis modern ini itu adalah kiblatnya adalah Western ya, Western hipnosis. Jadi di sini saya tekankan ini adalah berbasis psikologi gitu ya. Jadi hindari yang masih berpendapat ada unsur mistis, ada unsur goib, ada apapun itu, hindari atau buang jauh-jauh anggapan seperti itu. Ketika hal itu masih ada di pikiran dan perasaan Anda, maka penyerapan materi ini jadi tidak maksimal, bahkan mungkin ada penolakan dalam diri Anda, sehingga Anda juga membuang uang percuma sebetulnya untuk pelatihan ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini adalah murni ilmiah berbasis psikologi. Itu ya yang paling penting Anda tanamkan dalam alam bawah sadar Anda, dalam pikiran dan perasaan Anda, bahwa yang dipelajari saat ini adalah berbasis psikologi. Oke. Nah, dari uraian selanjutnya bahwa Anda nanti diharapkan itu bisa melakukan stage hipnotis sederhana atau komedi hipnotis sederhana kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan self hipnotis atau menghipnotis diri sendiri. Kemudian yang ketiga, itu Anda nanti diharapkan bisa melakukan hipnoterapi sederhana. Karena di
hipnoterapi yang lebih rumit lagi itu ada di level advance. Nah, di basic ini Anda diarahkan atau diberikan materi untuk melakukan hipnoterapi sederhana dengan kasus-kasus yang tidak terlalu parah gitu ya. Seperti misalnya fobia terhadap sesuatu, misalnya berhenti merokok atau membangun percaya diri gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan teknik hipnoterapi sederhana. Namun untuk kasus-kasus yang berat seperti stres, trauma, serangan panik, atau penyakit-penyakit psikosomatis lainnya, itu materinya ada di level advance atau smart hypnotist. Oke, mungkin lebih singkatnya lagi, atau untuk lebih singkatnya lagi, ada sebuah pertanyaan yang mungkin bagi Anda yang baru mengenal dunia hipnotis, ada sebuah pertanyaan, mengapa orang bisa terhipnotis gitu. Nah, di sini jawabannya adalah kita harus membuat sebuah ilustrasi ya, bukan ilustrasi juga ya, ada sebuah cara berpikir manusia ini ada empat, yaitu ada beta, yaitu alam sadar, kemudian ada alfa, theta, dan delta. Nah, ketika Anda mempengaruhi orang lain atau mungkin mensugesti orang lain, namun apa yang Anda ucapkan sama sekali tidak berpengaruh terhadap orang yang Anda pengaruhi atau orang yang Anda berusaha untuk mensugesti orang tersebut ke arah lebih baik. Nah, itu artinya pesan yang Anda sampaikan atau omongan atau kalimat yang Anda sampaikan itu masih terhalang di filter mental atau critical area. Jadi pesan yang Anda sampaikan tidak menembus alam bawah sadar. Banyak faktor mengapa hal itu terjadi. Bisa momentum, bisa kalimat yang Anda ucapkan salah, atau hal yang lain-lainnya ya. Banyak faktor yang bisa membuat kegagalan Anda untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di materi kali ini itu kita pelajari bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bisa menembus critical area atau filter mental, sehingga apa yang kita ucapkan dimengerti, dipahami, dan bisa merubah pikiran dan perasaan orang yang kita pengaruhi. Nah, dalam dunia hipnotis itu kita sebut subjek, subyek atau target untuk komedi hipnotis atau street hipnotis. Tapi untuk hipnoterapi kita sebut klien. Itu ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya ada beberapa slide tentang istilah-istilah dari dunia hipnotis. Oke. Kemudian balik lagi, kita ke pertanyaan yang tadi ya, mengapa orang bisa terhipnotis.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya kita itu terbiasa menjadi seorang penghipnotis dan terhipnotis, gitu ya. Tanpa kita sadar itu natural gitu ya. Tanpa kita sadar dan natural, mungkin ini semacam pencerahan atau mungkin membuka wawasan bahwa hipnosis itu sebetulnya ada di sekitar kita gitu. Kita pasti berhubungan, kita yang hidup pasti berhubungan selama kita berkomunikasi dengan orang lain, selama kita berkomunikasi dengan eksternal atau pihak luar, itu pasti kita masuk ke dalam dunia hipnotis ya. Nah, karena hipnotis adalah seni komunikasi, seni bagaimana kita berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain dengan teknik-teknik tertentu, sehingga apa yang kita arahkan atau kita sugestikan bisa merubah perilaku orang lain. Jadi intinya hipnotis adalah seni berkomunikasi sebetulnya. Oke. Nah, dalam dunia sehari-hari pasti Anda punya orang yang Anda segani gitu ya. Seorang tua, teman, atasan dan lain sebagainya. Nah, biasanya ucapan atau nasihat misalnya orang tua itu pasti adalah banyak yang membekas dalam diri kita. Artinya Anda terhipnotis sebetulnya secara natural ya. Contoh lain, misalnya ketika Anda sedang mendengarkan lagu tertentu, tiba-tiba Anda teringat peristiwa tertentu. Nah, itu juga Anda sebetulnya dalam keadaan terhipnosis. Filter mental terbuka karena Anda mengingat masa-masa yang mungkin menyedihkan atau menyenangkan gitu. Atau Anda nonton film atau sinetron atau apapun itu, tiba-tiba Anda benci terhadap peran tertentu, Anda sedih terhadap peristiwa atau adegan tertentu, itu sebetulnya critical area tertembus, dan bisa jadi film itu akan membekas dalam diri Anda dan tertanam dalam alam bawah sadar Anda gitu. Kemudian mungkin untuk orang yang Islam ketika sedang zikir, sholat, atau agama lain sedang beribadah, itu sebenarnya sedang melakukan self hypnosis atau menghipnotis diri sendiri, berdialog dengan Allah, berdialog dengan Tuhan, berdoa. Nah, itu sebetulnya Anda sedang menghipnotis diri Anda untuk lebih baik kalau doanya benar dengan sungguh-sungguh gitu. Atau misalnya kalau untuk Islam, sholatnya benar dengan sungguh-sungguh, itu adalah artinya Anda sedang memperbaiki diri Anda. Itu ya. Banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya bisa membuat Anda menjadi penghipnotis dan terhipnotis tanpa sadar ya. Oke, itu yang mungkin semacam pencerahan ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi seorang penghipnotis dan terhipnotis tanpa sadar. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana membuat hal itu menjadi terukur dan dapat dilakukan dengan kesengajaan gitu ya. Itu yang sebetulnya kita pelajari di materi basic hipnotis ini.
Oke. Nah, di situ apa namanya yang tadi saya sebutkan, ada yang namanya beta, alfa, dan theta. Nah, untuk beta itu artinya Anda ketika melakukan sugesti di alam theta itu Anda sama saja berbicara dengan sia-sia, karena apapun yang Anda ucapkan akan tertolak gitu. Namun ketika Anda melakukan sugesti di waktu yang tepat, ketika critical area atau Peter Menta tertembus, itu pikiran dan perasaan subjek atau klien itu terpengaruh oleh sugesti atau pesan yang Anda sampaikan, gitu ya. Itu intinya di sini kita meyakini bahwa basic atau hipnotis itu sendiri adalah seni komunikasi, seni berkomunikasi. Jadi di materi ini bagaimana kita memaksimalkan komunikasi kita, baik verbal atau ucapan maupun non verbal, gitu ya. Misalnya dengan sentuhan, dengan visual, dengan apapun itu yang mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Oke. Nah, di alam alfa atau theta ini ya mungkin untuk yang lucu-lucuan atau komedi hipnotis itu alam alfa saja ya, karena dalam alam bawah sadar alfa ya, karena di apa namanya beta itu balik lagi itu adalah alam sadar, dan ketika Anda masuk di alfa dan theta itu adalah alam bawah sadar. Nah, satu lagi delta itu adalah alam yang apa namanya terlalu dalam, tidak ada komunikasi dua arah gitu. Nah, ketika Anda melakukan hipnotis tidur atau relaksasi tidur, sebetulnya yang Anda pengaruhi atau yang Anda hipnotis itu masih mendengar suara Anda, gitu ya. Jadi bukan tidur normal, tapi masih mendengarkan, malah sangat fokus sebetulnya. Nah, kemudian dalam relaksasi tidur tersebut juga Anda ketika mengucapkan sugesti itu juga nanti ada aturannya, dan mungkin nanti akan kita kupas di part 2 nya ya, karena itu berhubungan dengan prainduksi sampai terminasi. Ada skripnya di situ, berhubungan dengan skrip. Nah, untuk yang tadi balik lagi untuk yang komedi hipnotis, kita misalnya bermain lupa angka, lupa nama, atau misalnya membuat teman menjadi artis segala macam. Nah, itu biasanya itu adalah sebuah sugesti yang membuat tidak nyaman klien gitu, dan tidak membuat tidak nyaman orang lain, dan itu biasanya mungkin bisa bertahan 20 mungkin sampai 2 jam mungkin ya. Jadi tanpa kita sadarkan dia akan normal dengan sendirinya gitu. Nah, itu kalau untuk yang hipnoterapi biasanya kita masuk ke alam lebih dalam lagi, sehingga perubahannya itu bisa dinikmati oleh klien, dan ketika klien nyaman mempertahankan sugesti tersebut, dan insya Allah bisa permanen gitu. Itu bedanya ya. Mungkin di situ sampai di sini part 1-nya. Nanti bagaimana membuat teknik menghipnotis orang itu nanti ada di part 2 dan part 3 gitu ya. Ini part 1 membahas tentang hanya membahas tentang sejarah, konsep, dan teori hipnosis. Jadi part 2 nya akan membahas hal yang lain, sampai dengan part 3 itu adalah tekniknya lebih dalam lagi, teknik-teknik bagaimana menghipnotis orang lain. Oke? Thank you.